Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel saya Rinda Tatoisha. Di video kali ini saya akan membahas atau mengulas sebuah buku dari karangan Adel Faber yang berjudul How to Talk So Teen Will Listen and How to Listen So Teen Will Talk. Sebenarnya Adel Faber udah banyak buat buku yang sama, cuma beda settingan aja. Ada yang versi teen, ada yang versi kids, dan ada yang versi at home and at school. Tapi intinya adalah sama. Nah, buku ini tuh highly recommend buat seorang pendidik atau orang tua. Dan versi pertama yang saya baca itu adalah versi kids-nya, teman-teman. Dan waktu itu saya baca versi terjemahannya yang berjudul Seni Didik Anak. Nah, ada 3 hal yang mau saya sharing tentang seni mendidik anak yang saya pahami dari buku ini. Pertama adalah cara agar kita bisa membuat anak damai dengan emosi negatif. Nah, di video saya sebelumnya saya udah pernah menjelaskan ya bahwa setiap emosi itu ada manfaatnya, baik itu positif maupun negatif. Tapi kebanyakan orang tua merasa khawatir kalau misalkan anaknya itu merasakan emosi negatif. Jangan sampai anak tuh marah, jangan sampai anak tuh sedih. Makanya sering banget ya kalau misalkan anak lagi marah, kalau misalkan anak lagi sedih, orang tua kebanyakan itu nyuruh untuk jangan sedih, jangan marah. Kalian pernah nggak ngedenger atau mungkin kalian ngalamin sendiri kayak ngasih nasihat, udah yang sabar gitu. Kalau misalkan lagi nangis, lagi sedih, udah jangan nangis kayak gitu doang, salah sepele, udah lupain aja. Sering nggak teman-teman kayak gitu? Nah, sebenarnya seperti itu nggak baik ketika anak itu merasakan emosi negatif, baik itu marah, sedih, kecewa, dan lain sebagainya. Kita menerima dulu teman-teman emosi yang anak rasakan. Cukup kita validasi. Mama, aku ngarah validasi dengan mengulang kata-kata dia. Oh, kamu sedang marah. Itu yang harus kita lakukan, teman-teman. Mungkin dalam pikiran kita merasa bahwa anak tuh jangan sampai marah, karena takut menjadi anak pemarah. Jangan sedih, takut anak akan menjadi cengeng. Tapi ketika anak merasakan emosi-emosi tersebut, terus kita langsung kayak menepis, itu malah jadinya akan toxic positivity, teman-teman. Jadi jangan seperti itu ya. Jadi sekali lagi, validasi perasaan si anak. Nah, dengan kita memvalidasi perasaan-perasaan tersebut, anak itu akan merasa aware dengan emosi tersebut. Kayak sadar bahwa dia itu sedang merasakan emosi negatif. Mungkin nasihat seperti yang sabar aja, udah lupain aja kayak gitu, cuekin aja. Mungkin kata-kata seperti itu bagi kita akan membuat si anak cepat move on. Tapi dengan kita menepis perasaan-perasaan si anak, justru perasaan itu akan tambah besar, teman-teman. Dan mungkin juga dampak lebih jauhnya adalah anak tuh nggak akan percaya lagi sama kita, teman-teman, karena mereka merasa bahwa oh, orang tua saya tidak mengerti perasaan saya atau keadaan saya, jadi percuma saya curhat sama orang tua tuh pasti responnya akan cepat sama misalkan. Sekarang kita curhat bukan untuk menerima nasihat sebenarnya, tapi untuk supaya ada yang ngerti perasaan kita. Dengan ada yang ngerti perasaan kita, kita akan lebih mudah untuk menerima keadaan. Ini perasaan lega kalau misalkan mereka lagi sedih, mencoba lebih berempati lah, teman-teman. Jadi berempatilah, teman-teman ya. Nah, yang kedua adalah cara agar kita menanamkan nilai-nilai positif pada anak. Penting banget nilai-nilai positif ini tertanam sebelum anak itu beranjak dewasa, agar ketika mereka dewasa, mereka memiliki nilai-nilai dan norma-norma yang positif, tidak melanggar aturan negara ataupun yang tidak melanggar aturan agama. Nah, tapi bagaimana sih caranya agar kita menanamkan nilai-nilai positif pada anak dengan cara yang baik? Cara kita menerapkan nilai-nilai positif pada anak sebelum mereka beranjak dewasa adalah dengan cara utarakan perasaan, utarakan harapan. Jadi kita bilang ke anak perasaan kita dan apa harapan kita. Contoh mudahnya, agar anak mengerjakan PR tepat waktu, misalkan agar anak tuh juga menunda-nunda PR mereka. Kita bisa bilang, ibu kecewa kalau misalkan kamu tuh menunda-nunda pekerjaan. Jadi fokusnya itu di kita, perasaan kita. Jangan fokus di kelalaian si anak. Jadi sebisa mungkin hindari kata-kata labeli ya, teman-teman. Kamu malas menunda-nunda pekerjaan mulu. Nah, itu jangan, teman-teman. Yang kedua, bisa dengan kita utarakan harapan kita. Harapan ibu, kamu itu lebih bisa tepat waktu dalam mengerjakan PR supaya kamu itu enggak dimarahin guru, misalkan kayak gitu. Kalau misalkan cara tersebut masih tidak mempan, teman-teman, misalkan anak ini masih males. Nah, kita bisa menawarkan pilihan. Misalkan dia itu nggak mau mengerjakan PR karena mau nonton acara favorit dia atau mau nonton TV. Nah, kita bisa tawarkan pilihan, teman-teman. Oke, kamu mau mengerjakan PR sambil menonton acara TV kesukaan kamu. Ketika iklan, kamu bisa ngerjain nih. Atau mungkin kamu mau mengerjakan belum acara TV kamu dimulai. Jadi kita kasih alternatif pilihan di mana anak itu tetap mengerjakan PR. Intinya tadi ya, jangan melabeli dan jangan memblaming. Tapi sering banget gak sih teman-teman kita tuh nemuin orang tua itu kalau misalkan nyuruh anaknya cenderung ceramah panjang lebar. Ceramah panjang lebar itu kita capek ngomong, tapi sebenarnya nggak begitu masuk di anak. Cukup dengan satu kata aja, anak tuh udah langsung paham kok. Kayak PR, kok ditunda, PR, kayak gitu. Kalau misalkan di sini penerapan saya itu kan sama murid ya, teman-teman ya. Misalkan nih teman-teman murid itu misalkan tidak pakai kaos kaki, karena kalau di sekolah itu wajib, cukup sebutin aja kaos kaki kayak gitu. Itu akan lebih dituruti sama si anak dan anak tuh akan lebih mudah diajak kerjasama. Nah, kayak gitu ya, teman-teman. Itu adalah cara untuk menanamkan nilai-nilai positif kepada anak. Yang lainnya misalkan sholat, tidur tepat waktu. Itu kan nilai-nilai yang pengen kita terapkan supaya mereka ketika dewasa mereka udah punya prinsip gitu, teman-teman, yang positif. Itu dia yang kedua. Yang ketiga adalah seni dalam menghukum anak. Nah, dalam menghukum anak sebenarnya ini sudah banyak perdebatan ya antara peneliti-peneliti. Menghukum itu sebenarnya baik gak sih untuk anak? Bagus gak sih diterapkan untuk anak-anak zaman sekarang? Sebenarnya ini banyak perdebatan, teman-teman. Bahkan di beberapa negara hukuman tuh udah nggak boleh, teman-teman.
ya. Nah, di buku ini dijelaskan menghukum anak tuh sah-sah saja teman-teman. Yang penting adalah saat kita menghukum si anak atau saat kita menerapkan hukuman pada anak, jangan ada sikap atau perasaan otoritatif gitu teman-teman. Kita merasa bahwa oh saya sebagai orang tua harus dituruti, oh anak sebagai yang lebih muda harus menuruti yang lebih tua. Saya lebih tua, saya lebih berpengalaman, jadi si anak tuh nggak tahu apa-apa. Si anak tuh harusnya nurut aja. Jangan ada perasaan seperti itu. Harus ada perasaan tulus yang memang pengen merubah perilaku si anak agar menjadi lebih baik gitu teman-teman. Jadi sekali lagi jangan ada perasaan atau ego dalam diri kita bahwa kita merasa orang tua harus dituruti, kalau nggak dituruti berarti anak itu durhaka. Jangan itu teman-teman. Sekali lagi kita niatkan jika kita menerapkan hukuman kepada si anak, tulus ingin merubah si anak agar si anak ini menjadi pribadi yang lebih bertanggung jawab. Saat anak-anak melanggar teman-teman, ada hal-hal yang perlu kita hindari. Jangan melabeli si anak, jangan memblaming si anak, jangan sarkas, jangan membandingkan, jangan kayak minta balas budi. Misalkan anak bolos sekolah, terus kita misalkan kayak ngungkit-ngungkit pemberian kita. Kamu tuh nggak tahu diuntung, ibu sekolahin, ibu biayain, tapi kamu bolos sekolah. Ibu udah capek-capek kerja siang malam, kamunya bolos sekolah. Itu contoh balas budi. Dalam buku ini itu dijelaskan bahwa cara-cara seperti itu harus dihindari. Kita bisa mengambil tindakan tegas, tapi bukan dengan marah-marah, bukan dengan kasar, dengan mukul, dengan bentak-bentak, bukan seperti itu. Sebenarnya pembahasan di buku itu banyak. Jadi di sini tuh kita bisa lihat bagaimana kita memperlakukan setiap anak sesuai dengan karakternya masing-masing. Oke, mungkin cukup sekian video kali ini. Next time insya Allah kita akan bertemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.